Alhamdulillah. Oke, hari ini seperti biasa kita akan belajar. Hari ini kita Oh, keputus-putus. Hari ini Bunda. Oh iya sayang. Suara Bunda sudah jelas sekarang? Iya, sudah. Sudah. Oke, anak-anaknya Bunda, hari ini kita akan belajar Sinyalnya merah. matematika tentang fraction atau pecahan. Ada yang masih ingat di kelas 3 kita sudah pernah mempelajari sedikit tentang pecahan. Ada yang masih ingat nggak? Masih. Raise your hand. Masih ingat nggak? Oh ya Allah. Iya. Oke sayang, Sebelum kita mulai, seperti biasa supaya ilmu yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat, yuk kita berdoa. Boleh dipimpin doanya? Kakak Afla, boleh sayang? Boleh. Oke, yang lainnya ayo kita sikap berdoa. Oke, come on Afla. Ista'dadna Wahid isnan salasa A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wabil islami dina wabi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin. Amin amin ya robbal alamin. Bunda mau tanya. Boleh Bunda bertanya sekarang sayang? Nah, besok itu seluruh umat muslim yang ada di dunia ini akan ada hari raya. Hari raya apa, Nak? Idul Kurban. Pintar. Biasanya kalau ada hari raya Idul Kurban, apa yang dilakukan? Gorok kambing. Oh, gorok kambing. Apa lagi? Apa lagi? Rasya, apa lagi sayang? Sholat Idul Adha. Pinter, sholat Idul Adha. What else? Halo, Fahira yang baru bergabung. Assalamualaikum. What else? Selain gorok kambing, kita gorok apa lagi? Gorok sapi. Pinter, Masya Allah, anak-anak Bunda. Oke sayang, besok kita akan Lebaran Idul Adha. Jadi kalau memang di daerah lingkungan kalian diperbolehkan untuk kita sholat Id, kita harus tetap menjaga protokol kesehatan ya sayang ya. Ke masjid tetap menggunakan masker dan tetap rajin cuci tangan. Oke sayang? Ya. Oke, sekarang kita lanjut. Hari ini kita akan belajar pecahan. Nah, siapa yang masih ingat? Coba anak-anaknya Bunda sebutkan contoh pecahan apa saja yang diingat. Ayo coba. Afla, dimulai dari Afla. Apa saja sayang contoh pecahannya? Sebutkan angkanya berapa? Sama pecahan itu. Ya, halo? Artinya misalnya 1/5. Pinter, 1/5. Coba Rofi kasih contoh Bunda. Pecahan berapa saja sayang? Sebutkan. Berapa? 3/5. Pinter, Masya Allah. 3/5. Selanjutnya Aldi, coba sebutkan Bunda nak, berapa contoh pecahan? Berapa sayang? 1 per berapa sayang?
1/2, boleh. Raisa, berapa nak? Udah tak matiin. Raisa, berapa sayang contoh pecahan yang Raisa tahu sayang? Berapa? Berapa sayang? Raisa dengar suara bunda? 2/5. Pinter, 2/5. Oke. Putus-putus. Oh, terputus-putus. Fahira, bunda pingin lihat wajahnya Fahira. Boleh di-on-kan kameranya dan suaranya nak? Untuk anak-anak bunda yang baru bergabung, boleh di-on-kan kameranya sayang ya, supaya bisa bunda lihat wajahnya yang cantik dan ganteng-ganteng, Masya Allah ya sayang ya. Oh ya, ada Anabel juga. Ayo Anabel, boleh Anabel dan Fahira dan Rofi boleh di-on-kan kameranya. Oke, next, berapa lagi contoh pecahan? Fahira, berapa Fahira? Kalau Anabel, halo Anabel. Anabel coba sebutkan bunda contoh pecahan berapa? Berapapun. Oke, bunda coba lihat. Bunda. Iya sayang, berapa? Pecahannya nak. Ada 1/3. Ada 2/4. Jadi ini adalah contoh pecahan yang kemarin kita sudah pelajari di kelas 3. Sekarang kalian kelas berapa sayang? 5. Kelas 5? Kelas 4. Nah, sekarang kita akan belajar tentang jenis-jenis pecahan atau kind of fraction. Nah, perhatikan makna pecahan itu seperti ini ya sayang. Misalnya bunda punya. Bunda putus-putus. Oh, terputus-putus. Bunda. Bunda punya pizza. Anggap ini pizza. Ini misalnya pizza. Ada berapa pizzanya bunda? Pizza. Ada berapa? Ada Tuh. 1 pizza. Oke, kemudian bunda bagi menjadi berapa bagian ini? Kita hitung sama-sama. Ada 1, 8. 2, 3, 4, 8. 6, 7, 8. Masya Allah. Selanjutnya bentuk pecahannya seperti apa ya? Bentuk pecahannya berapa sayang? Bunda punya 1. Berapa? Berapa? 1/8. Hebat. Sampai di sini sudah paham nak? Iya. Oke, bunda boleh lanjutkan semuanya? Boleh. Oke, selanjutnya ternyata fraction ini atau pecahan ini memiliki jenis-jenis. Yang pertama ada namanya pecahan biasa. Ada yang tahu pecahan biasa itu seperti apa? Nah, jadi pecahan biasa itu seperti contoh yang tadi kalian sebutkan. Contohnya pecahan biasa itu seperti 1/2, 2/5, 3/8, 2/4. Sekarang bunda mau bertanya lagi. Kalau di atas ini disebut apa nak? Dalam pecahan yang di atas disebut apa sayang? Disebut pem apa? Pembilang. Kemudian yang di bawah disebut
Penyebut. Sampai di sini paham, Nak? Suaranya Bunda jelas? Jelas. Jelas. Sampai di sini paham kalau tadi yang di atas ini disebut apa? Pembilang. Pintar. Yang di bawah disebut Penyebut. Oke, good. Nah, ternyata pecahan biasa pun itu dibagi lagi menjadi 2. Pecahan biasa yang pertama adalah pecahan murni. Selanjutnya ada pecahan tidak Campuran. murni. Ini kita masih di pecahan biasa. Pecahan biasa itu ternyata dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama pecahan murni dan pecahan tidak murni. Apa ya bedanya pecahan murni dan tidak murni? Sekarang Bunda berikan contohnya. Kalau kita coba cari sama-sama bedanya di mana ya sayang? Oke, Bunda ada contoh pecahan tidak murni itu seperti 1/2. Kemudian ada 2/4. Kemudian ada 3/5. Dan contoh pecahan tidak murni itu ada 4/3, 5/2, dan 6/3. Pertanyaannya, kita cari perbedaannya sama-sama sayang. Antara pecahan murni dan tidak murni bedanya di mana sayang? Coba diperhatikan. Coba lihat sayang. Antara pecahan murni dan tidak murni bedanya di mana? Ayo kita sama-sama berpikir. Di mana sayang? Di mana Nak? Di mana? Di mana sayang ini? Bunda punya contoh pecahan murni. Pecahan murni. Iya, ini namanya pecahan murni. Contohnya 1/2, 2/4, dan 3/5. Selanjutnya, Bunda punya contoh pecahan tidak murni. Itu ada di 4/3, 5/2, 6/3. Pertanyaannya, dari manakah dan kenapa bisa pecahan ini disebut tidak murni dan murni? Ayo. Karena apa? Karena apa? Ayo sayang. Karena apa, Nak? Karena apa, sayang? Lihat. Di sini yang mana yang membedakannya? Yang bisa menjawab Bunda kasih start. Gak ada gambarnya. Tidak ada gambarnya. Oke ya. Gambarnya gak ada. Siapa itu yang tidak ada gambarnya? Raisa itu. Raisa? Nah, Raisa kelihatan Bunda, Nak? Udah. Oke. Sekarang boleh dilihat sama-sama. Yuk kita cari perbedaannya. Sekarang lihat Bunda. Di sini ada bedanya nggak? Masih warna biru. Masih warna biru. Hah? Di sini ada bedanya nggak? Ada? Ada Bunda, berbeda semua. Pinter. Pembilangnya sama atau tidak? Tidak, pembilangnya berbeda. Hebat, sudah ketemu perbedaannya. Sekarang penyebutnya juga berbeda Bunda. Coba kita lihat pecahan yang tidak murni. Pecahan yang tidak murni sama Bunda, pembilang dan penyebutnya berbeda. Oh, tapi di sini ada kesamaan.
Ayo, siapa yang tahu perbedaannya? Oke, Bunda jelaskan ya sayang. Coba diperhatikan. Oh, ini baru. Nah, Bunda jelaskan pelan-pelan saja. Yang penting kita semua bisa paham. Nah, di pecahan murni, coba kalian perhatikan di sini. Pecahan murni itu adalah pecahan yang pembilangnya lebih kecil daripada penyebut. Sekali lagi Bunda ulangi, pecahan murni ini adalah pecahan yang pembilangnya lebih kecil daripada penyebut. Benar? Coba kita lihat sekarang. 1/2, mana yang lebih kecil, pembilangnya atau penyebutnya? Ya, lebih kecil pembilangnya. Kemudian 2/4, lebih kecil pembilangnya. Kemudian 3/5, pembilangnya lebih kecil. Ketemu ya kalau untuk yang murni ya. Jadi pecahan murni itu adalah contoh pecahan yang pembilangnya lebih kecil. Nah, ini sayang, pecahan murni adalah pecahan yang pembilangnya lebih kecil daripada penyebutnya. Coba boleh dibantu Bunda sebutkan contoh pecahan murni. Ayo sayang, coba boleh, siapa yang mau bantu Bunda? Annabella? Ayo sayang, boleh bantu Bunda kasih contoh? Contoh apa? Contoh pecahan murni. Pecahan biasa yang 3/5. 3/5, pintar. Selain itu apa lagi? Berapa nak? Bunda. Iya sayang, kenapa Raisa? Berapa? 7/10. Oke, good. Ya, jadi Bisa gerak tabraknya videonya sama putus. kok putus-putus? Oke sayang, selanjutnya pecahan tidak murni. Tadi kalau pecahan murni ternyata pembilangnya lebih kecil daripada penyebut. Kalau tidak murni apa berarti sayang tandanya? Dari contoh yang Bunda berikan? Kebalikan dari pecahan. Iya, pintar, kebalikan dari pecahan murni, yaitu pembilangnya lebih besar daripada penyebut. Coba perhatikan contoh dari pecahan tidak murni. 4/3. Jadi warna itu jadi gak ada itunya. Tapi suara Bunda jelas nak. Jelas. Alhamdulillah. Jelas. Boleh didengarkan saja suara Bunda ya sayang ya. Gak jelas. Oh nggak jelas kok, Bunda jelas ya mendengar di sini. Kurang keras suara Bunda ya? Putus-putus. Oh terputus. Oh enggak. Boleh Bunda coba sayang di-on-kan kameranya. Bunda pingin lihat, udah lama nggak ketemu wajah-wajahnya anak-anak Bunda. Ayo sayang, boleh di-on-kan kameranya sebelum Bunda lanjutkan. Karena Bunda mau seperti biasa salam al-Hawarizmi dulu, karena udah lama banget Bunda nggak pernah dengar. Ayo sayang, on-kan kameranya, kemudian di-on-kan juga suaranya. Boleh ya? Boleh ya? Kalau ingat nggak yel-yel al-Hawarizmi? Gak ada suara, gak ada gambarnya. Kok bisa ya tidak ada gambarnya? Tapi suaranya Bunda jelas nak? Ya jelas. Oh iya, boleh didengarkan saja dulu suara Bunda ya sayang ya? Ya jelas.
Oh, boleh didengarkan. Nah, halo Anabella. Nah, boleh ya. Sekarang Bunda mau bilang, kalau Bunda bilang Al-Hawarizmi, bagaimana jawabannya? Lupa ya? Oke, Bunda ingetin. Kalau Bunda bilang Al-Hawarizmi, be the best, do the best, for the best. Gitu ya sayang ya. Oke, coba ulangi. Al-Hawarizmi, be the best, do the best, for the best. Yeay. Oke, sekarang Bunda lanjutkan. Pecahan tidak murni. Kalau pecahan murni pembilangnya lebih kecil. Kalau pecahan murni, tidak murni, itu pembilangnya lebih besar. Pinter. Pembilangnya lebih besar. Kita lihat, benar nggak ya contohnya di sini? 4/3. Mana yang lebih besar? Pembilang atau penyebut? Pembilang, pinter. Kemudian 5/2. Mana yang lebih besar? Pembilang atau penyebut? Pembilang, pinter. 6/3. Mana yang lebih besar? Pembilang atau penyebutnya? Pembilang. Oke, jadi kita sudah bisa bedakan ya nak. Pecahan biasa, contohnya seperti ini. Boleh contohnya juga pakai pecahan. Nah, boleh seperti ini. Contoh pecahan biasa adalah pecahan yang kita sudah pelajari di kelas 3. 10/3, kemudian 4/3, 1/2, 2/5, 3/8, dan seterusnya. Ternyata pecahan biasa itu terbagi menjadi 2. Pecahan murni dan pecahan tidak murni. Di mana? Bunda kecepatan nggak jelasinnya sayang? Enggak. Iya sayang. Jadi kalau pecahan murni pembilangnya lebih kecil. Kalau pecahan tidak murni pembilangnya lebih besar. Oke, ternyata kita sudah menemukan satu jenis-jenis dari fraction itu. Yang pertama pecahan biasa. Sekarang kita coba Bunda latihan soal. Kita latihan soal sama-sama ya. Kalian boleh membedakan pecahan biasa dan pecahan murni dan tidak murni. Maaf, maksudnya Bunda. Sekarang Bunda kasih contoh soal. Udah disiapkan nak buku paketnya dan buku tulisnya sayang? Sudah ya? Oke. Buku tulis nggak ada. Oh, buku tulis nggak ada, nggak apa-apa. Tapi nanti bisa dijawab ya sayang ya. Ditulis. Nah, iya buku paket. Iya, boleh di buku paketnya sayang. Nih. Jadi lihat contoh soal. For example. Yang pertama. Bisa enggak? Jadi sambil Oke. Lihat Bunda, sayang perhatikan yang A. Kenapa? Ini pecahan apa nak? Pecahan murni atau tidak murni? Bunda, suara putus. Suaranya terputus-putus. Jadi gambarnya kayak nggak gerak. Oh, gambarnya kayak nggak gerak. Oh iya, mungkin sinyalnya ya sayang ya.
Maafin sinyalnya ya sayang ya. Oke, sekarang nih contohnya ada yang A2/4. Itu pecahan murni atau tidak murni, Nak? Murni. Murni. Betul atau betul? Kenapa dia pecahannya disebut pecahan murni? Karena apa? Karena pembilangnya lebih kecil. Oke, benar. Yang jawab ini 100. Ini adalah pecahan Tadi itu bergerak, terus habis itu bergerak sedikit, murni. tapi jarang. Selanjutnya ada 5/3. Itu pecahan murni atau tidak murni? Tidak murni. Tidak murni. Pintar. Kenapa dia tidak murni? Karena apa, Nak? Iya, karena pembilangnya lebih besar. Besar. Pintar. Yang ini murni atau tidak murni? Murni. Murni. Pintar. Masya Allah. Yang ini? Murni. Murni. Good. Yang ini 6/5. Tidak murni. Pintar. Yang F? Tidak murni. Tidak murni. Oke, berarti untuk jenis pecahan murni dan tidak murni clear? Clear. Clear. Boleh kita lanjut? Suaranya agak-agak jelas tapi kayak putus-putus. Oh iya sayang, sabar sayang ya, nanti kita sambil menunggu mungkin sinyalnya masih terhalang ya sayang ya. Ditunggu sebentar ya Raisa ya. Oke, oh ini ada Afla, Bunda baru lihat. Afla, sudah paham sayang? Iya. Oke, semuanya sudah paham ya. Clear, oke, clear ya. Selanjutnya kita akan mencari lagi kind of fraction yang kedua. Bunda, saya masih nggak paham. Yang kedua adalah katanya namanya pecahan campuran. Bunda berikan satu contoh pecahan campuran, kemudian kita cari sama-sama maksud dari pecahan campuran ini apa. Ada contoh 3. Ini contoh pecahan campuran. Ada yang bisa bantu Bunda kasih contoh lagi, Nak? Berapa? 4/2/4. Pintar, boleh Bunda tulis di sini 4 1/3. Oke, berapa lagi? 1/4/2. Boleh. Apa lagi sayang? 3/2/5. Boleh. Nah, ini adalah contoh dari pecahan campuran. Nah, bisa diperhatikan sayang, contoh dari pecahan campuran itu adalah 3 1/2, 4 1/3, kemudian 1/4/2 dan 3/2/5 dan seterusnya. Sekarang Bunda mau bertanya, kenapa dia disebut pecahan campuran dari contoh yang Bunda berikan? Ada apa saja di sini? Apa sayang? Ya, jadi Bunda jelaskan pelan-pelan. Kenapa dia disebut pecahan campuran? Karena dia terdiri dari apa sayang? Ini apa tadi yang Bunda lingkari? Pecahan. Kalau yang ini namanya bilangan bulat.
terdiri dari bilangan bulat dan pecahan. Nah, ini sayang, ini disebut pecahan campuran. Kenapa? Karena dia terdiri dari bilangan bulat dan pecahan. Sampai di sini paham untuk pecahan campuran? Paham semuanya? Oke, boleh dicatat pelan-pelan. Hebat ya, Masya Allah anak-anaknya Bunda. Jadi pecahan campuran itu adalah pecahan yang terdiri dari bilangan bulat dan pecahan. Sekarang boleh Bunda hapus ya sayang ya. Oke. Sekarang Bunda mau kasih contoh soal lagi. Kita latihan sama-sama di sini. Kalian boleh kita sama-sama bedakan mana pecahan campuran dan mana pecahan biasa. Pecahan biasanya murni atau tidak murni. Sebelum kita lanjut, bagaimana cara merubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa? Oke, sekarang Bunda mau kasih contoh soal. Ya, tapi susah lagi. Nah, sekarang Bunda mau tanya. Yang ini apa sayang? Pecahan apa? Pecahan biasa. Pinter. Murni atau tidak murni? Murni. Oke, good. Yang B disebut pecahan apa? Pecahan campuran. Good. Yang C pecahan murni atau tidak murni? Aduh, udah betul. Warna hijau, warna putih terus apa? Yang warna hijau Iya, pecahan biasa. Kemudian yang D pecahan Campuran. pinter. Yang E pecahan campuran. Good. Yang F Udah itu loh kertas. pinter. Yang F campuran juga. Yang G pecahan apa? Dia pecahan Pecahan biasa tapi yang tidak murni. Karena apa dia disebut pecahan tidak murni? Karena pembilangnya lebih besar daripada penyebut. Oke sayang. Selanjutnya Bunda jelasinnya kecepatan nggak nak? Enggak. Oh, Rofi lagi serius belajar dia. Semuanya juga lagi serius. Kenapa itunya nggak di luar aja gitu kan? Oke, sebelum Bunda lanjutkan, ada yang mau bertanya? Tidak ada. Tidak ada. Rahasia tidak ada yang ditanyakan, nak? Ada. Iya, Raisa, kenapa sayang? Bunda, kenapa nggak di luar aja rekamnya? Rekamannya di luar. Oh, maaf sayang, Bunda lagi di studio. Ini udah bagus.
Aku siapa? Aku Selanjutnya, ya sayang, besok kita perbaiki lagi, mungkin sinyalnya masih nyangkut dia ya. Oke, selanjutnya dalam pecahan campuran itu boleh dirubah ke dalam bentuk pecahan biasa. Misalnya 1/2/3. Caranya merubah pecahan biasa, pecahan campuran menjadi pecahan biasa itu yang pertama, A, bilangan bulatnya dikali dengan penyebut. Untuk merubah pecahan, Seperti itu biasa geser-geser gitu angin. menjadi Nah, ini ada langkah-langkahnya merubah pecahan biasa campuran menjadi pecahan biasa. Itu yang pertama, ingat ya, ini namanya bilangan bulat. Ini pecahan. Di atas namanya pembilang, di bawah namanya penyebut. Langkah yang pertama adalah bilangan bulat dikali dengan penyebut. Berapa? 1 kali 3 berapa, Nak? 3. Oke. Nah, 3 kita simpan dulu 3, kemudian ditambah dengan hasil dari kali bilangan bulat dengan penyebut itu ditambah dengan pembilang. Tadi 1 kali 3 itu sama dengan 3. 3 ditambah 2 itu sama dengan 5. Nah, hasil dari kali dan penjumlahan ini kita gunakan kita simpan dia menjadi pembilang. Kemudian penyebutnya tetap sama. Oke, paham sampai di sini, Nak? Pelan-pelan Bunda jelaskan. Paham, sayang? Paham. Oke, selanjutnya nanti kita sama-sama cari tahu lagi. Bunda kasih contoh lagi. 2, 1/3. Oke. Waalaikumsalam, Opal. Bagaimana kabarnya, Nak? Senyumnya mana? Ayo, harus tetap senyum, harus tetap semangat ya, sayang ya. Oke, next. Besok di sekolah aja ya. Iya, sayang. Bunda. Iya, Nak. Kenapa, Raisa? Besok. Gambarnya Bunda belum terlihat ya, Nak? Naik terus, Bun. Oh, iya. Ya Allah, Bunda kaget. Oke. Gerak. Gak bisa gerak. Selanjutnya. Gak bisa gerak gitu loh. Oh, gitu. Tapi suaranya Bunda jelas ya? Iya. Oh iya, dengarkan dulu sebentar, sayang. Selanjutnya contoh yang Suaranya kedua. hilang terus, Bun. Tapi abangnya. Ya, sayang? Suaranya hilang terus gitu loh. Oh iya, sebentar sayang, pelan-pelan kita tunggu sampai sinyalnya normal ya, Nak. Pelan-pelan ya. Misalnya kalau Bunda mau ngomong itu tiba-tiba kayak stop gitu loh Oh suaranya. iya, nggak apa-apa, sebentar ya sayang, pelan-pelan ya. Tapi kalau di sini suara kalian jelas.
Karena sinyal di situ. Oke, next. Bunda boleh lanjutkan sebentar, Nak? Ya. Orangnya hilang-hilang terus, Bun. Iya, sayang, sebentar. Ditunggu ya, sayang ya. Oke, selanjutnya contoh. Gimana lagi tadi caranya? Bilangan bulatnya pinter, bilangan bulatnya dikali dengan penyebut. Tulis aja di sini biar nggak lupa, penyebutnya tetap disamakan. 2 kali 3 berapa sayang? 6. Kemudian setelah itu kemudian ditambah dengan pembilang. 6 tambah 1 sama dengan 7. Nah, perhatikan baik-baik sayang. Nanti kita lihat kenapa, syarat-syaratnya apa untuk pecahan campuran atau pecahan biasa dirubah. Ya. Selanjutnya contoh yang ketiga. Misalnya, ayo sebut, boleh deh kasih contoh satu. Siapa? Ayo sebutkan contoh pecahan campuran biar kita rubah sama-sama ke pecahan biasa. Ayo Afla, coba kasih Bunda contoh pecahan campuran, Nak. Berapa? 1/2. Berapa? 1/2. 1/2. Iya. Oke. Enggak. Ya. Contohnya yang ketiga adalah 1/2. Ayo kita rubah lagi sama-sama. Gimana caranya sayang? Berarti 1 dikali 2. Pinter. 1 dikali 2. Berapa hasilnya 1 kali 2? 2. Good. Kemudian diapain, Nak? Ditambah sama 1 yang di atas. Pinter. Ditambah 1 berarti sama dengan 3/2. 3/2. Iya sayang. Oke. Nggak kedengeran. Oh, suaranya tidak kedengeran. Tadi saya nggak tahu tadi apa. Oh, tapi di sini jelas suaranya sayang. Kayak robot, kayak Robot mungkin sinyalnya di sana ya. Iya. mau ngomong itu kayak keputus-putus gitu loh. Oh iya sayang, pelan-pelan sayangnya. Nanti kalau masih yang belum nanti kalau ada yang belum jelas, boleh kalian tanyakan nanti lagi ke Bunda ya sayang ya. Tidak perlu khawatir ya Nak ya. Bunda akan jelaskan sampai kalian jelas. Oke sayang? Boleh kita lanjut? Boleh. Oke, dari ketiga contoh yang Bunda berikan, hasil pecahan biasanya 5/3, 7/3, 3/2. Pecahan biasa seperti apa sih yang bisa dirubah ke pecahan campuran? Atau pecahan campuran ini biasanya dia berubahnya ke pecahan yang mana? Pecahan biasa yang mana? Pecahan biasa yang tidak murni. Jadi anak-anaknya Bunda, perhatikan Bunda, ketika ada pecahan yang tidak murni seperti 5/3, 7/3, Betul. 3/2. Ketika kalian menemukan pecahan biasa yang tidak murni, kalian bisa merubahnya ke dalam bentuk pecahan campuran. Paham sampai di sini? Belum. Belum? Yang mana yang belum dipahami sayang? Belum. Siapa yang bilang belum? Karena putus-putus. Oh, karena putus-putus. Iya, nanti kita video call ya sayang ya. Serius. Iya sayang. Semangat sekali mau video call sama Bunda ya sayang ya. Oke. Selanjutnya boleh perhatikan Bunda. Ayo kita gerak-gerak sedikit dulu. Ayo cepat bangun semuanya. Boleh berdiri?
Boleh berdiri semuanya biar nggak ngantuk. Ayo berdiri, kita pemanasan sedikit. Nggak bisa. Kenapa nggak? Oh, berdiri, ayo pinter. Berdiri. Bunda mau lihat fokusnya kalian. Ayo semua, stand up please. Wajahnya dilihatin Bunda saya. Mana wajahnya, kenapa nggak kelihatan? Oke, sekarang ikuti Bunda semuanya. Kalian harus fokus. Dengarkan apa yang Bunda ucapkan ya sayang ya. Coba angkat tangannya ke atas. Ingat ya, dengarkan apa yang Bunda ucapkan. Oke deh, boleh duduk deh. Kalau gitu Bunda nggak ngeliat wajahnya ternyata. Yang berdiri boleh duduk sayang. Maaf, Bunda ulangi lagi instruksinya. Nah, Opal, ayo Opal dengerin Bunda. Ingat, Bunda mau lihat. Ingat ya, sekali lagi Bunda bilang, Bunda ucapkan, dengarkan apa yang Bunda ucapkan. Oke, angkat tangannya. Berhitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke. Selanjutnya putar-putar jarinya, tangannya. Ikuti Bunda. Tangan diputar-putar. Ayo, tangan diputar-putar. Pegang pinggang. Pinggangnya digoyang. Ayo semuanya goyang. Kok ketahu. Pinggangnya digoyang. Sekarang coba pegang mata. Oke, pintar. Sudah dengarkan Bunda. Sekarang lagi. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati dan sungguh saat ini. Kalau kau suka hati pegang hidung. Oke, berarti sudah fokus semuanya. Hebat anak-anak ya Bunda. Tepuk tangan dulu buat kita semua. Ketawa semuanya. Iya sayang. Bunda di mana itu? Bunda. Di studio. Bunda lagi live radio, Nak. Oke, boleh Bunda lanjutkan ya? Tadi sudah ada berapa jenis pecahan yang sudah kita sebutkan? Ada berapa pecahan? 1 juta. Berapa pecahan? 1 juta. 2. Kan jarinya Bunda aja yang begini. Oke ya. Jadi tadi ada pecahan biasa dan ada pecahan campuran. Oke, mantap. Sekarang coba Udah ceritain gitu kan. Kenapa Bunda ini? Selanjutnya Bunda kasih berapa ya? Lagi 1. Jenis pecahan. Tadi pecahan biasa. Di sini ada pecahan biasa. Kemudian ada pecahan campuran. Yang ketiga itu ada pecahan desimal. Ada yang pernah dengar kata desimal? Halaman berapa, Bun? Ada di halaman pertama, Nak, di buku matnya. Ada di halaman pertama di buku matnya. Coba dibuka pecahan. Oke. Saya udah tahu materinya. Oke, sekarang lihat pecahan desimal. Sekarang kalian boleh lihat bedanya di mana. Oke, tahu. Pecahan biasa
1/2. 1/2 dengan 0,1. Wait. Nah, lihat. Bisa campuran Ada pecahan biasa itu 1/2. Contohnya, pecahan campuran itu tadi 2/1/2. Sekarang pecahan desimal itu ada perbedaannya? 0,12. Pecahan desimal. Bedanya di mana, Nak? Coba kita cari tahu sama-sama bedanya di mana pecahan desimal. Di mana, sayang? Ya, pecahan desimal ada tanda koma. Aduh. Namanya anak-anak ini. Bunda? Iya, sayang. Selesainya ini jam berapa? Iya, sayang, sebentar lagi, Nak. Sebentar lagi. Alhamdulillah. Alhamdulillah mana ada. Oke, sayang. Selanjutnya pecahan desimal. Boleh tenang dulu, Nak. Boleh tenang dulu. Boleh ya? Oke, selanjutnya ini ada pecahan desimal. Pecahan desimal itu biasanya ditandai dengan tanda koma. Nih. Pecahan desimal. Halo, Mama. Assalamualaikum. Kemudian 0,1. Nah, perhatikan. Ini disebut pecahan desimal. Pecahan desimal itu ditandai dengan ada tanda koma. Ayo coba sebutkan lagi contohnya pecahan desimal selain yang Bunda sebutkan. Berapa? 0,5. 15. Oke. 0,12. Pinter. Nah, pecahan desimal ini kita juga bisa rubah ke pecahan biasa. Caranya gampang, sayang. Kita hanya melihat ada berapa angka dia di belakang koma. Misalnya ini ada berapa angka di belakang koma, ini koma. Ada berapa angka di belakang komanya, Nak? 2. Kalau 2 angka di belakang koma itu ditandai dengan /100. Kemudian kita tinggal tulis. Betul. /100. Iya, kalau 2 angka di belakang koma itu artinya 25/100. Kita sebutkan angka desimalnya, kemudian kita lihat. Kalau 2 angka itu /100, tapi kalau 1 angka /10. Kemudian 5/1. Ini ada berapa angka di belakang koma? 2 berarti per berapa? /10. /100. 100. Oke, angkanya berapa? Nah, ini dia disebut pecahan desimal. Gampang ya cara merubah pecahan desimal ke pecahan biasa ya, Nak? Desimal apa, Bun? Ini sayang desimal yang ditandai dengan adanya koma. Pandri, udah. Oke. Panas. Oke, sudah paham? Tadi ada berapa pecahan yang kita pelajari? Pak. 3. Yang pertama pecahan biasa, yang kedua pecahan campuran, yang ketiga pecahan desimal. Untuk jenis pecahan selanjutnya kita akan pelajari besok di jadwal matematika ya, Nak. Udah, saya pakai kerudung. Lihat dah. Oke sayang, perhatikan Bunda.
supaya Bunda bisa melihat kalian paham atau tidak. Kalian boleh latihan di rumah. Kalian boleh latihan di rumah di buku math kalian tentang pecahan. Di buku matematika kalian tentang pecahan ya sayang. Boleh? Buat iklan. Oke. Oke sayang, sebelum Bunda tutup, sebelum kita berdoa dan tutup pembelajaran hari ini, Bunda tidak akan pernah bosan untuk mengingatkan untuk anak-anak Bunda untuk tetap selalu senantiasa menjaga kesehatan. Kemudian apa lagi? Jaga kesehatan, tetap semangat untuk belajar ya, walaupun kita belajarnya masih di rumah saja, dan jangan pernah lupa berdoa ya. Rajin cuci tangan. Kalau keluar tetap jaga jarak ya sayang ya. Iya, pakai masker, jangan lupa ya anak-anaknya Bunda ya. Dan kita harus tetap selalu berdoa sama Allah supaya pandemi ini segera diangkat, supaya hilang dan kita bisa sekolah lagi. Kangen gak sama Bunda? Kangen ya sama Bunda ya, sama teman-teman semua. Oke, selanjutnya ayo, mana Kakak Aflah? Kakak Aflah boleh bantu Bunda untuk berdoa. Pimpin doa teman-temannya nak. Ayo boleh. Istadadna. Wahid. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi wa bil Islam dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula rabbi zidni Amin ya robbal alamin. Cukup sekian dari Bunda. Mohon maaf kalau Bunda ada salah ya. Boleh Bunda dimaafkan? Mana ada salah Bunda? Oh, Bunda nggak ada salah ya, nggak apa-apa, kita harus tetap saling memaafkan ya sayang ya. Oke sayang, Bunda tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Bye-bye. Stay strong. Stay strong. Dah. Saya mau kabur. Oh. Bunda lagi main handphone. Wow. Welcome to SD IT Abata Lombok. SD IT Abata Lombok merupakan sekolah dasar Islam terpadu yang terletak di Jalan Adi Sucipto, nomor 41X, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat. SD IT Abata Lombok merupakan sekolah bilingual yang memiliki visi Islami, ceria, kreatif, dan berwawasan global. SD IT Abata Lombok memiliki 16 kelas yang terdiri dari kelas 1 sampai kelas 6. Di tahun ajaran baru ini, kami memiliki jumlah siswa baru sebanyak 313 orang. Satu kelas terdiri dari 20 orang siswa. Sebagai garda terdepan dalam pendidikan, SD IT Abata Lombok telah siap di era new normal. Dengan prinsip pendidikan di era new normal, yakni mengutamakan kesehatan pendidik, peserta didik, dan tenaga kependidikan, kami akan memberikan pelayanan yang terbaik. Dengan tetap memegang teguh protokol kesehatan, sekolah siap dan siaga dalam era new normal.
peserta didik yang datang wajib dilakukan pengecekan suhu yang dilakukan oleh Bunda dan Yanda guru. Siswa yang memiliki suhu di atas 37,5 derajat Celcius tidak diperkenankan masuk sekolah. Selanjutnya, siswa dan siswi SDIT Abata Lombok melakukan cuci tangan dengan sabun yang tetap diawasi oleh Bunda dan Yanda guru. Siswa-siswi SDIT Abata Lombok akan tetap dihimbau untuk menjaga jarak dan tidak berbagi barang milik pribadi. Setelah mencuci tangan dengan sabun, siswa-siswi diberikan face shield sebagai pelindung mereka. SDIT Abata Lombok pun tetap menjaga kesehatan dan kebersihan lingkungan sekitar, di mana sebelum dan sesudah siswa-siswi datang ke sekolah dilakukan sterilisasi, yaitu dengan menyemprotkan permukaan benda, ruangan, dan kamar mandi, sehingga ruangan yang akan digunakan tetap terjaga kebersihannya. Setelah siswa